Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, dan penuh kebahagiaan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, bulan Ramadan ini bulan yang amat sangat tepat bagi kita untuk mempelajari dan membaca Al-Quran. Di sini saya akan membahas tentang keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Di dalam kitab Tajwid Lengkap Asy-Syafi'i karya Abu Ya'la Qurnaidi, di situ disebutkan bahwa ada 5 keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. 1. Perniagaan yang tidak pernah merugi. Di dalam Quran Surat Fatir ayat 29-30 dijelaskan, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Ya, di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah atau membaca Al-Quran dan yang mendirikan sholat juga memberikan infak hartanya baik secara samar atau tidak terlihat maupun terang-terangan, maka baginya perniagaan yang tidak akan pernah merugi, tijaratan lan tabur. Alangkah bahagianya orang yang hanya dengan membaca dan mempelajari Al-Quran saja kita sudah mendapatkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Itu sebuah keuntungan yang amat sangat luar biasa. Yang kedua, memperoleh pahala yang banyak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dalam kitab Allah atau Al-Quran, maka baginya 1 pahala. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha, dan 1 kebaikan atau 1 pahala tadi dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan atau 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, dan mim harfun. Tidak aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari sini beruntung sekali kita. Hanya dengan membaca alif lam mim saja kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah banyak sekali huruf-huruf yang ada di dalamnya. Ya, selanjutnya yang ketiga, mendapatkan syafaat di hari kiamat. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Quran yang kamu baca itu akan datang kepadamu, memberikan syafaat kepadamu di hari kiamah nanti. Amin. Semoga kita mendapatkan syafaatnya yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, sebagai kebaikan bagi pembacanya, di dalam hadis disebutkan bahwa orang yang mahir membaca Al-Quran, mahir di sini pandai dalam membacanya, tajwidnya maupun makhrajnya, maka dia akan bersama dengan malaikat yang mulia dan taat. Sedangkan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maka baginya 2 pahala. Meskipun masih terbata-bata membaca Al-Quran, alhamdulillah mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama adalah pahala membaca Al-Quran, kemudian yang kedua adalah pahala berusaha untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Ya, semoga yang masih terbata-bata membaca Al-Qur'annya terus semangat untuk membaca Al-Qur'an.
Ya, yang kelima adalah pencapaian yang lebih baik dari harta dunia. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, pada waktu itu kami sedang berada di Sufah. Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang suka pergi ke lembah Akik kemudian pulang membawa 2 unta yang besar atau gemuk tanpa berbuat dosa dan memutuskan silaturahim? Kemudian kami menjawab, kami menginginkan hal itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, tidakkah salah satu di antara kalian pergi ke masjid kemudian mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitabullah, itu lebih baik baginya daripada mendapatkan 2 unta. Apalagi membaca 3 ayat lebih baik daripada 3 unta. Membaca 4 ayat lebih baik daripada 4 unta. Dan begitu seterusnya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Ya, di sini ternyata hanya dengan membaca 2 ayat saja kita mendapatkan yang lebih baik dari 2 unta. 3 ayat lebih baik dari 3 unta. Apalagi kita setiap hari membaca lebih dari beberapa ayat. Maka seandainya diwujudkan dalam bentuk unta, kita sudah mempunyai pekarangan unta. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini memotivasi kalian untuk semangat membaca dan mempelajari Al-Quran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.